Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Pastinya kalian sudah siap ya? Mari kita simak bersama. Baik anak-anak, bentuk pecahan yang sudah dipelajari adalah pecahan biasa. Kemarin kalian telah belajar ada pecahan 1/2, 1/3, 3/4, 6/7, 7/8. Nah, itu merupakan contoh pecahan biasa. Tetapi, tahukah kalian bahwa pecahan itu ada berbagai macam bentuknya? Pecahan biasa sendiri pun juga ada beberapa macam. Nah, bagaimana dengan bentuk pecahan yang lain? Akan kita pelajari setelah ini. Anak-anak, bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa dibedakan menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang angka pembilangnya lebih kecil dari angka penyebutnya. Contoh, 2/5, 6/8, 18/25. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bahwa angka pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Contohnya, 5/2, 8/5, 22/8. Bisa kalian lihat, pembilang lebih besar daripada penyebut. Bisa ya anak-anak membedakan pecahan murni dan pecahan tidak murni? Mudah ya. Kemudian, bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya, 1 1/2, 2 5/7, 5 3/4. Nah, mana yang disebut bilangan bulat dan mana yang disebut pecahan murni? Jadi, misalnya untuk yang 1 1/2, 1 merupakan bilangan bulat dan 1/2 merupakan pecahan murni. Begitu juga yang lain ya. Lalu, pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa yang nantinya menjadi pecahan tidak murni atau sebaliknya. Misalnya, Bu Fani ambil contoh untuk pecahan campuran 1 1/2 kita ubah ke pecahan biasa. Jadi, kalian kalikan bilangan bulat dengan penyebut 1 kali 2. Hasilnya 2 ya nak. Nah, 2 ini kalian tambah dengan 1. 2 tambah 1, 3. Sehingga pecahan biasa dari 1 1/2 adalah 3/2. Untuk penyebut, tetap mengikuti penyebut pada pecahan campuran. Tapi, secara lebih detail, cara mengubah pecahan ini akan Bu Fani jelaskan secara sendiri nanti setelah kita mempelajari berbagai bentuk pecahan. Jadi, tunggu saja ya. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Seperti apa itu desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang penulisannya menggunakan tanda koma. Ingat ya, desimal menggunakan tanda koma. Pada pecahan desimal, kita perhatikan angka di belakang koma ya nak.
Nah, jika ada satu angka di belakang koma, maka bilangan tersebut per 10. Contohnya, 0,2. Ada satu angka di belakang koma, yaitu 2. Nah, kemudian 2 ini berada pada tempat persepuluhan. 0,2 dibaca 0,2. Atau jika dalam bentuk pecahan, 0,2 ini menjadi 2 per 10. Karena tadi satu angka di belakang koma per 10, maka bentuk pecahannya juga 2 per 10. Per 10 ini ya. Jika kita lihat dalam gambar, di sini ada 10 kotak, tapi 2 bagian diberi warna kuning. Sehingga bentuk pecahannya dapat kita tulis 2 per 10 dan desimalnya adalah 0,2. Lanjut, jika ada 2 angka di belakang koma, maka bilangan tersebut per seratusan. Contohnya 0,35. Jadi, bilangan desimal ini dibaca 0,35, bukan 0,35. Jadi membacanya tanpa kata puluh ya. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan, angka 5 berada pada tempat perseratusan. 0,35 dibaca 0,35. Dan dalam bentuk pecahan dapat dibaca 35 per 100. 2 angka di belakang koma itu adalah per seratusan. Jika dituliskan 35 per 100. Nah, kalian lihat pada gambar ada 100 kotak, tetapi 35 bagian diberi warna merah. Jadi bentuk pecahannya adalah 35 per 100, sedangkan bentuk desimalnya adalah 0,35. Contoh yang ketiga untuk bilangan desimal, jika ada 3 angka di belakang koma, maka bilangan tersebut per seribuan. Contohnya 0,729. Jangan dibaca 729 ya, tapi 0,729. Angka 7 berada pada tempat persepuluhan, angka 2 berada pada tempat perseratusan, angka 9 berada pada tempat perseribuan. 0,729 dibaca 0,729 atau dalam bentuk pecahan dibaca 729 per 1000. Karena 3 angka di belakang koma, dia artinya per seribuan. Selanjutnya, yaitu bentuk persen. Nah, persen tentunya kalian pasti pernah mendengar. Biasanya ada di toko untuk sebuah diskon dari suatu barang. Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Atau secara sederhana, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persentase ditunjukkan dengan simbol seperti ini ya. Nah, ini dibaca persen. Contoh, 9% artinya 9 per 100. 9% dibaca 9%. Kemudian, 25% artinya 25 per 100. 25% dibaca 25%. Nah, bisa kalian lihat di sini penyebutnya per 100. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan berbagai bentuk pecahan. Ada 4 ya, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Have a nice day. Tuhan memberkati. See you in the next video.